Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke ya. Jadi hari ini kita minggu ke-14 ya. Sebelum mulai perkuliahan, kalian jangan lupa mengisi presensi di Spada. Ya. Ya, semoga tidak ada yang lupa ya. Jadi silakan diisi sambil mengikuti perkuliahan. Di minggu ini, minggu 14, kita akan membahas tentang azeotrop, ya, melanjutkan materi kemarin. Dia ada azeotrop dan kesetimbangan, ya. Kesetimbangan dari padat cair, ya. Nah, nanti kita akan coba ulas, ya. Nanti mungkin ada video juga gitu ya. Nanti kalian simak, ya, karena itu mungkin cukup penting, ya. Mungkin sekarang tidak terlalu dalam gitu ya, karena nanti materi yang hari ini atau minggu ini itu nanti akan kalian lebih dalami ketika mata kuliah termodinamika. Tapi ini basic ya. Jadi di mata kuliah kimia fisik ini mungkin basicnya cukup penting untuk kalian simak ya, karena nanti di mata kuliah termo mungkin akan dipelajari cukup detail ya, cukup dalam. Oke, saya coba share screen ya materi hari ini. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dulu ya tentang azeotrop. Ya, kira-kira kalau saya tanya dulu, dari kalian ada yang tahu nggak azeotrop itu apa? Ada yang mau jawab? Apa azeotrop itu? Masa nggak ada yang tahu azeotrop? Campuran, Pak. Campuran apa? 2 lebih senyawa. Hah? Yang gimana? Ya, campuran kan banyak ya, Just ya. Nah, ya, campurannya seperti apa? 2 lebih senyawa ini. Ya, ayo, gimana kalian? Ada yang tahu azeotrop itu campuran yang seperti apa sih gitu ya? Campuran 2 lebih senyawa jadi satu fasa gitu, Pak. Jadi satu fase. Yang lain, Ya. ada pendapat yang lainnya selain Distia, mungkin ada punya jawaban atau setelah searching dapat ilham mungkin gitu ya. Yang lain, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, apa sih yang dimaksud dengan azeotrop gitu ya? 2 campuran yang kita bisa pisahkan dengan destilasi. Gimana Naim? 2 campuran yang Tidak bisa dipisahkan oleh destilasi. yang bisa dipisahkan oleh destilasi. Apakah campuran yang bisa dipisahkan oleh destilasi itu azeotrop? Naim? Selalu azeotrop? Gimana? Yang memulai konstan apa ya? Apa? Titik-titik konstan. Ya, giginya kan masih konstan. Naim. Gimana cara ngubah gigi? Ya, gimana? Ada lagi. Siapa yang mau mendefinisikan azeotrop? Ya, Mau nambahin, Pak. ya silakan, Ini ya. 2 campuran, nah udah jadi satu kan, Pak. Nah itu udah nggak bisa diubah lagi karena titik didihnya udah konstan dengan distilasi sederhana. Tapi kalau distilasi bertingkat itu masih bisa. Titik didihnya konstan. Konstannya seperti apa ya di sini maksudnya? Konteksnya seperti apa sih konstan yang di kamu maksud? Konstan maksudnya campurannya hanya memiliki satu titik didih. Kalau campurannya memiliki satu bisa menguap dalam suhu yang berbeda, satu komponennya bisa menguap dalam suhu yang berbeda, berarti bukan azeotrop. Oke, itu ya. Kira-kira itu ya. Nanti kita coba kalian dalami lagi ya. Kita bahas lagi ya. Kira-kira itu. Nanti lebih lengkapnya ini kita coba lihat ya. Oke ya. Hari ini
kita akan bicara dulu yang namanya azeotrop ya. Azeotrop adalah campuran ya. Campuran ini bisa dua yang namanya biner ya. Ya, kalau 3 terner gitu ya. Jadi tergantung berapa senyawa penyusun dalam campuran itu ya. Jadi dilihat ya, namanya campuran ya pasti minimal 2 ya. Nah, mungkin 1 ya, mungkin single ya. Oke ya, definisi azeotrop itu adalah ini kira-kira ya. Jadi azeotrop atau nama lainnya gitu ya. Atau nama lainnya adalah campuran dengan titik didih yang konstan ya. Dalam arti gini ya. Jadi tadi ya ada campuran dari 2 atau lebih ya katakanlah liquid gitu ya. Yang ketika dicampur gitu ya dengan perbandingan komposisi tertentu itu nanti akan menghasilkan nilai titik didih baru ya. Nilai titik baru ini konstan ya. Jadi menjadinya ya di titik baru ini 2 senyawa atau lebih ini tadi ya, 2 liquid atau lebih liquid ini tadi menjadinya di titik didih yang baru ya. Bukan di titik didihnya mereka masing-masing. Ya. Karena nanti kalian akan temui gitu ya, campuran yang ya 2 atau lebih liquid yang dicampur ketika kalian panaskan nanti akan mendidih di didihnya mereka masing-masing gitu ya. Ya, itu pun juga sama ya, bisa dipisahkan juga dengan distilasi gitu ya. Nah, sama, tapi bedanya di sini untuk azeotrop adalah ketika ada 2 atau lebih liquid yang dicampur gitu ya, yang dimix, ya mereka nanti akan mendidih pada titik didih yang sama, ya. Ya biasanya titik didihnya baru gitu ya, titik didihnya baru, ya titik didihnya ini bukan salah satu dari mereka, gitu ya, bukan salah satu dari liquid tadi, nah, tapi new value ya, boiling point-nya ya, value dari boiling point-nya ini baru ya. Jadi bisa di bawahnya dari 2 liquid tadi atau bisa juga di atasnya. Ya, tergantung sistemnya nanti seperti apa. Nanti kita coba bahas. Ya, kira-kira itu ya definisi simple ya kalau kalian ditanya orang yang namanya azeotrop itu apa gitu ya. Oke, itu definisinya. Ya. Ya, untuk jenisnya sendiri, yaitu kita kenal secara umum ada 2. Ada positif dan ada negatif azeotrop. Ya. 2 tipe ini atau 2 jenis azeotrop ini punya karakteristik didih yang berbeda. Ya, jadi ada 2 ya, kalian sekarang mengenalnya ada 2 ya, positif atau negatif. Kalau ditanya orang harus tahu ya, atau diuji pas sidang nanti juga harus paham ya. Ini positif atau negatif gitu ya. Nah, harus paham. Jadi nanti dilihat dari karakter didihnya ya. Di campurannya seperti apa ya. Kapan dikatakan negatif atau kapan dikatakan positif suatu campuran azeotrop ini. Nah, untuk jenisnya ada 2 yang perlu kalian ingat ya. Nah, ini saya coba berikan gambar gitu ya untuk kalian agar mudah memahami ya. Jadi di sini yang pertama kita bahas dulu yang namanya positif azeotrop. Jadi positif azeotrop ini kapan terjadinya ya? Terjadinya ketika titik didih yang baru ya dari campuran itu titik didihnya lebih rendah daripada titik didih pure liquidnya ya sebelum di mixture ya. Jadi misal ini saya beri contoh ya. Misalnya ini di sini ada metanol ya. Titik didihnya sekitar 338 gitu ya misalnya. Saya metanol saya campurkan dengan kloroform ya. Titik didihnya sekitar 334-an ya. Nah, ketika saya campur gitu ya dengan perbandingan fraksi mol tertentu gitu ya, didapatkanlah titik azeotropnya di sini. Ya, titik azeotropnya di sini. Ya, titik azeotrop ini didihnya lebih rendah ya, boiling point-nya lebih rendah ya daripada pure metanol and pure chloroform. Ya, didihnya lebih rendah. Ya, sekitar 327. Nah, inilah yang dinamakan positif azeotrop. Di positif azeotrop dikatakan ketika titik didih dari campurannya itu lebih rendah daripada pure liquidnya ya sebelum di mixture. Ya, kira-kira itu. Atau juga bisa dilihat
dari tekanannya. Ya, kalau tekanannya dari mixer itu lebih tinggi daripada pure liquidnya, itu juga bisa dikatakan azeotropnya positif. Jadi definisi positif azeotrop di sini ada dua kondisi, ya. Bisa ditinjau dari temperaturnya atau tekanannya, ya. Kalau temperaturnya diperoleh di sini, ya, di bawahnya dari pure liquidnya, ya, itu kondisinya juga positif, ya. Kalau tekanannya di atasnya dari pure liquidnya, ini juga bisa dikatakan azeotropnya positif. Jadi ini ya, ada dua kondisi ini yang perlu kalian ingat-ingat. Nah, jadi kalau misalnya metanol, ya, artinya metanol di sini ya, tekanannya hanya sekitar 17 ya, sekitar 17 kilopascal. Ya, sedangkan kloroform punya tekanan sekitar 26 kilopascal ya pada suhu sekitar room temperatur ya. Pada room temperatur kira-kira punya tekanan itu untuk metanol dan kloroform. Nah, jadi dan azeotropnya gitu ya, dengan perbandingan katakanlah 75% itu misalnya kloroform gitu ya, sedangkan 25%-nya adalah metanol, azeotropnya akan ada di sini. Ya, azeotropnya akan ada di sini dan mempunyai tekanan yang lebih tinggi ya daripada pure metanol and pure kloroform. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau nanti ada soal atau diminta membedakan gitu ya, mana yang positif atau negatif, lihatnya bisa dari temperatur atau dari pressure-nya. Ya, untuk positif azeotrop. Nah, sedangkan negatif azeotrop gitu ya, itu kebalikan. Ya, kebalikan dari positif azeotrop tadi. Jadi kalau ditinjau dari temperatur, sekarang kalian akan tahu atau akan melihat ini ya, titik didihnya ya, new boiling point value-nya itu higher ya daripada pure water and pure formic acid ya. Ini campuran air dan asam format ya. Jadi ini kalau kita campur gitu ya dan kita taruh di sini katakanlah, nah kita akan punya titik didihnya lebih tinggi ya. Jadi kalau titik didihnya lebih tinggi daripada pure water and pure formic acid-nya, ya kalian akan dapatkan negatif azeotrop. Nah, sebaliknya kalau tadi di positif azeotrop itu pressure-nya higher, di negatif ini pressure-nya lower ya. Jadi kalian akan lihat ya water-nya ada di sini, sudah ke formic acid di sini. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya ya, gambar mole fraction dari formic acid versus pressure ya. Kalau kita gambarkan akan seperti ini nanti. Ini kira-kira seperti ini. Jadi nanti tergantung senyawanya apa gitu ya. Dan gambar ini pun lengkungannya juga bisa berbeda gitu ya. Enggak ideal seperti ini juga gitu ya. Ini hanya memang realita untuk air dan formic acid seperti ini ya. Nah, tapi untuk misalnya air dan tadi metanol juga berbeda gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti ya. Ini kira-kira ini ya. Jadi ada positif dan ada negatif azeotrop. Nah, selain itu, gitu ya, selain jenisnya bisa kita bedakan ada positif dan negatif azeotrop, gitu ya, ada juga klasifikasi, gitu ya, yaitu berdasarkan ke ini ya, kehomogenannya, ya, ada homogen dan ada heterogen azeotrop. Nah, kalau ini dilihat dari pencampurannya, ya, pada saat proses pencampuran dua atau lebih liquid itu seperti apa nanti jadinya di akhirnya ya. Jadi kalau tadi positif negatif bisa ditinjau dari temperatur dan tekanannya, kalau ini nanti dilihat dari fisikalnya ya. Jadi kalau ini lebih ke fisikal ya, dalam arti physical properties-nya apakah larut atau tidak larut ya. Jadi lihatnya dari situ. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah homogen ya. Jadi kalau homogen artinya gitu ya. Jadi campuran itu kalian campurkan di proporsi
atau perbandingan proporsinya seperti apapun, pasti akan satu fase. Ya, pasti akan saling melarutkan. Nah, itu namanya homogen azeotrop. Jadi homogen azeotrop nantinya kalian akan dapatkan, jadi meskipun kalian misalnya perbandingannya 20-80, 80-20 ya, atau apapun gitu ya, nilainya seberapapun, pasti akan jadi satu fase dan saling melarutkan. Ya, itu namanya homogeneous azeotrop. Ya, contohnya tadi ya, etanol dengan air gitu ya. Kalian campurkan perbandingan berapapun, saya yakin pasti homogen ya, tidak larut istilahnya. Ya. Jadi misalnya 1% air, 99% misalnya etanol, atau sebaliknya, kalian coba pasti saling larut. Ya. Nah, itu namanya homogen. Ya. Jadi campuran azeotrop yang seperti itu namanya homogen. Ya. Jadi dengan perbandingan berapapun, kalian ubah otak-atik, tidak ada perubahan kelarutan, atau tidak ada perubahan fase, gitu ya, terpisah menjadi dua fase, ya artinya itu homogen. Ya. Sedangkan heterogen ya sebaliknya ya, di sini tergantung dari komposisinya ya atau fraksinya. Jadi kalau di fraksi tertentu nantinya malah bisa jadi dia tidak larut ya, tidak larut sama sekali. Ya, jadi ada batas istilahnya kelarutan mungkin ya. Jadi ada batas kelarutan kapan suatu larutan atau fraksi ini bisa homogen gitu ya. Jadi kalau heterogen ada batasnya. Jadi tidak seperti homogen tadi yang semua fraksi itu oke gitu ya, larut. Tapi kalau heterogen ini ada batasnya. Jadi campuran ini kapan bisa membentuk suatu mixture yang homogen gitu ya. Jadi ada batasannya. Ya, jadi itu bisa dikatakan heterogeneous azeotrop atau heteroazeotrop ya. Jadi kalian bisa sebut heteroazeotrop atau heterogeneous azeotrop. Ya, jadi ada gap ya. Jadi kalau kalian menemukan bisa mencampurkan liquid A dan B misalnya gitu ya dengan perbandingan tertentu larut, tapi dengan perbandingan yang lain kalian geser sedikit ternyata jadi nggak larut, ya itu berarti namanya heterogen azeotrop. Ya. Nah, jadi misalnya 50-50 larut gitu ya. Kalian buat jadi 10-90 ternyata nggak larut gitu ya. Ya itu berarti namanya heterogen. Ya, kalau homogen akan larut pasti ya. Entah itu 50-50, 10-90 atau 90-10 gitu ya. Tetap larut ya. Itu namanya heterogen. Itu bedanya ya antara heterogen dengan homogen azeotrop. Ya, ini hanya saya berikan coba contoh gitu ya. Jadi contoh azeotrop untuk binary system gitu ya. Binary systemnya misalnya adalah GEE ya, GET letter dengan halotene ya. Kalau kita campurkan dengan komposisi 1:3, 1:2 gitu ya. 1:2 ya, dia akan membentuk azeotrop ya. Dan cairan ini atau mixture ini gitu ya. Itu bisa digunakan untuk anestesi. Ada yang tahu anestesi itu apa? Ada rasa sakit, Pak. Apa Naim? Ada rasa sakit itu gimana ya, bius? Ya, oke ya, bius. Kalian kenalnya sebagai bius ya. Jadi ya ini biasanya digunakan untuk operasi gitu mungkin ya, untuk pembedahan ya. Jadi kalau kalian pembedahan atau orang bilang anestesi gitu ya. Ya, campurannya ini ya, GE dan halotene. Ya, jadi kalian sekarang udah harus mengenal ya. Jadi dengan perbandingan 1:2 dia akan membentuk azeotrop dan ini digunakan untuk anestesi. Ya, kalau ini mungkin istilah familiar untuk orang-orang di dunia kedokteran ya, atau medis. Ya, sedangkan contoh lain dari binary system azeotrop gitu ya, itu adalah campuran benzen dengan hexafluorobenzen. Ya, jadi ini nanti juga akan membentuk azeotrop gitu ya, meskipun hexafluorobenzen ini adalah turunan dari benzen ya atau derivat dari benzen. Jadi benzen dicampurkan dengan derivatnya gitu ya, intinya seperti itu kira-kira ya, sehingga membentuklah yang namanya binary system azeotrop ya. Jadi tidak harus senyawa yang berbeda, ternyata juga bisa senyawa X dengan turunannya atau derivatnya gitu ya.
Nah, contohnya ini ya, bensin dengan hexafluorobensin. Nah, saya berharap kalian tahu ya ini bentuknya hexafluorobensin seperti apa, gitu ya. Kalau enggak, kalian kembali lagi ke kelas kimia organik ini ya. Ya, ini contoh lagi, gitu ya. Ya, contohnya ya, etanol dengan air, gitu ya. Jadi kalau kalian punya etanol komposisinya misalnya 95,63, campurkan dengan air sisanya, gitu ya, 4,37, ya, atau kalau kita buat fraksi 0,95 dengan 0,5 0,05 air, gitu ya. Ya, nanti kalian akan dapatkan titik dari campuran azeotrop itu sebesar 78,2. Jadi di bawahnya titik air, gitu ya. Ya, itu dia. Jadi ini apa? Kalau saya tanya, ini adalah positif tadi ya. Namanya adalah positif azeotrop ya, karena titik J-nya berada di bawah dari titik J pure water and pure ethanol ya. Jadi kalau kalian punya ini, kalian panaskan gitu ya, entah itu di dalam uh, skala lab gitu ya, ya dia di suhu 78,2 sudah bisa mendidih ya, jadi sudah bisa mendidih. Kalau kalian memanaskan air, ya 100 baru mendidih gitu ya. Nah, jadi etanol sendiri J-nya adalah 78,4 ya, air 100 gitu ya. Kalau dia menjadi azeotrop, didihnya malah lebih rendah ya, 78,2. Ya, inilah yang contoh ini ya, ini adalah contoh yang merupakan tadi ya, yang termasuk kategori positif azeotrop ya. Ya, dan tekanannya pasti ya, tekanan dari campuran etanol dan air ini pasti lebih tinggi ya, mixernya pasti punya tekanan lebih tinggi dibandingkan dengan pure water and pure etanolnya. Nah, ini sekarang kita akan belajar beberapa metode ya untuk memisahkan azeotrop ya. Di sini mungkin saya akan sebutkan atau akan memberikan 4 cara memisahkan azeotrop. Dan ini tolong diingat-ingat, karena nanti ketika desain pabrik, banyak kelas kalian atau yang ini yang mendesain pabrik itu lupa gitu ya, gimana cara memisahkan azeotrop ya, karena nanti di industri akan banyak case ya yang campurannya itu sifatnya azeotrop ya. Ini jangan sampai lupa ya. Ini saya nggak mengajarkan perhitungan dulu sementara ya, nanti perhitungan ada di semester depan lagi mungkin gitu ya, ya ada di mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi paling nggak kalian tahu dasarnya dulu ya. Untuk memisahkan azeotrop itu menggunakan tekniknya apa saja gitu ya. Jadi yang pertama ada PSG atau pressure swing distillation ya. Ini yang pertama yang harus kalian ingat ya. Nanti kalau kalian sidang, saya nggak ingin lihat kalian lupa gitu ya. Atau ketika kalian desain pabrik, nggak ingin saya lihat lupa ya. Jadi ini mungkin cara yang unik gitu ya. Jadi menggunakan pressure swing distillation. Dari kata-katanya terlihat ya, ada pressure. Ya. Nah, artinya apa? Di dalam metode ini kita memainkan tekanan, ya, entah itu menaikkan atau menurunkan tekanan, ya, sehingga dapat mengubah komposisi dari campuran, ya, dari campuran azeotrop itu, gitu ya, untuk menghasilkan distilat, ya, yang kita inginkan. Ya, kita inginkan seperti apa? Jadi tidak harus tekanannya ditinggikan, juga tidak harus tekanannya diturunkan, ya, tapi disesuaikan dengan distilat yang ingin kalian dapatkan tuh gimana, gitu ya. Jadi dengan mengubah tekanan itu nantinya akan merubah komposisi, ya. Ini skematiknya kira-kira seperti ini. Ya, saya punya campuran, gitu ya. Ya. Kalau saya tekanannya saya tinggikan, gitu, saya akan dapatkan kira-kira kurva seperti ini, ya. Mole fraction terhadap temperatur kira-kira akan seperti ini. Ya, tapi kalau tekanannya saya rendahkan, saya akan dapatkan seperti ini, ya. Jadi azeotropnya mula-mula di sini akan berubah menjadi di sini. Ya. Jadi dengan menaikkan atau memainkan tekanan, ya, menaikkan atau menurunkan tekanan pada campuran azeotrop, nah, kalian akan bisa merubah komposisinya. Ya. Jadi misalnya ini komposisinya ini yang ini di sini gitu ya, komposisi azeotropnya, komposisinya akan bisa kita geser ke kiri atau ke kanan gitu ya, tergantung tekanannya. Ya. Ini hanya representatif ya, kalian jangan makan mentah-mentah ya, tapi pahami konsepnya. Ya. Jadi ini hanya gambar representatif saja. Kalau tekanan ini bisa merubah komposisi kesetimbangannya. Oke, ini cara pertama ya, menggunakan yang namanya pressure swing distillation atau PSG. Ini sudah sangat umum ya, well known.
Ya, jadi saya berharap kalian tinggal memoles lagi di semester depan gitu ya. Nah, ini PSG. Oke, cara kedua kita bisa menggunakan azeotropic distillation. Ya, kalau di cara yang kedua ini kita akan menambahkan suatu agent gitu ya, yang biasanya kita sebut sebagai entrainer. Ya, tujuannya apa? Gitu ya? Tujuannya adalah untuk merubah volatilitas dari salah satu senyawa atau liquid tadi, gitu ya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk itu ya. Tapi entrainer ini ketika ditambahkan pada binary system gitu ya, atau binary azeotrope, nanti dalam binary azeotrope ini karena kita menambahkan satu compound gitu ya, yang namanya atau satu agent yang namanya entrainer, maka sistem nanti akan menjadi ternary ya atau tersier gitu ya, azeotrope ya. Nah, jadi karena dua, misalnya kita pakai tadi ada binary system gitu, ada dua liquid di dalam sistem itu. Ketika kalian menambahkan agent, nantinya akan menjadi ternary azeotrope. Ya, karena ada sekarang yang semula dua ditambahkan entrainer akan menjadi tiga ya, tiga liquid. Nah, tujuannya adalah untuk mempengaruhi volatilitas ya. Jadi sehingga volatilitas yang satu akan menjadi lebih volatil, yang lainnya akan menjadi more volatil. Ya, kira-kira itu tujuannya. Ya, ini namanya azeotropic distillation. Jadi ketika ditambahkan entrainer ya, ya ini yang namanya azeotropic distillation ya. Jadi untuk ya tergantung kalian ya, kalian memilih produknya itu more volatil or less volatil. Ya, itu tergantung kalian. Ya, entrainernya mau mengikat yang mana gitu ya, mau mengikat destilat atau mau mengikat liquid yang lain gitu ya. Nah, itu juga tergantung kalian ya. Ini juga tergantung kita sebagai chemical engineer untuk pilih-pilih memilih entrainer ini ya atau agentnya ini. Oke, cara ketiga ya, ada yang namanya chemical exchange separation. Ya, kalau tadi itu si agentnya itu untuk pengaruhnya ke volatilitas gitu ya. Kalau sekarang kalian akan menambahkan agent ya, tapi namanya bukan ya namanya tetap sama gitu, istilahnya bisa kalian sebut entrainer gitu ya. Tapi entrainer yang ditambahkan ini sekarang mempengaruhi afinitas kimia ya, sifat afinitasnya. Ya, kalau tadi volatilitasnya sekarang ke afinitas ya. Sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Kalau di sini ya contoh ya, contohnya kalian punya binary system ya, azeotrope. Ya, contohnya water and ethanol. Nah, kalian campur gitu ya. Ya, untuk memisahkannya kalian bisa menambahkan CaO ya, kalsium oxide. Ya, kalsium oxide ini punya afinitas yang tinggi ya dengan air ya, sehingga nantinya dia akan bereaksi dengan air membentuk suatu senyawa yang kalian kenal sebagai CaOH 2 kali yang sifatnya less volatil atau bahkan non volatil. Ya, jadi karena reaktivitasnya yang tinggi dengan air gitu ya, sehingga membentuk CaOH 2 kali, kalian bisa cari CaOH 2 kali itu titik J-nya berapa ya. Itu untuk membuktikan atau untuk mengetahui apakah dia volatil atau less volatil ya. Nah, CaOH 2 kali ini akan jauh atau less volatil ya, atau non volatil ya, daripada bentuk ketika dia water tadi gitu ya. Jadi CaO plus H2O gitu ya, jadilah CaOH 2 kali ya. Sedangkan etanolnya less reacted dengan CaO ya, sehingga etanol tetap etanol ya, sehingga etanol ini dapat kalian pisahkan dengan cara mendestilasinya ya, sehingga kalian nanti akan dapatkan pure etanol. Ya, ini cara yang kedua, yang ketiga ya, maaf ya, yang ketiga menggunakan chemical exchange separation. Jadi menggunakan prinsip afinitas kimia ya. Jadi kita tambahkan CaO ya, afinitasnya sangat tinggi dengan air ya. Afinitas CaO dengan etanol sangat rendah sebaliknya gitu ya. Jadi kita bisa memisahkan untuk mendapatkan pure etanol. Ya, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, destilasi tapi menggunakan garam yang terlarut. Gitu ya. Ya.
tujuannya apa gitu ya, menggunakan garam terlarut, yaitu menaikkan titik didihnya gitu ya, dan menurunkan volatilitasnya ya. Jadi inilah tujuan penambahan garam itu ya. Jadi garam yang kalian larutkan dalam satu solvent gitu ya, nantinya garam ini sama gitu ya, fungsinya untuk menurunkan titik didih ya, jadi volatilitasnya juga diturunkan ya. Tapi bedanya di sini ada penambahan garam gitu ya. Intinya ada garam yang ditambahkan ya, sengaja ditambahkan ya. Kira-kira ini 4 metode umum ya, kalau kalian berhadapan atau menghadapi case tentang azeotrope mixture gitu ya. Jadi saya berharap kalian paling nggak tahu dulu gitu ya, dasarnya atau basicnya untuk memisahkan campuran azeotrope. Ya, kira-kira itu ya pembuka kita untuk campuran azeotrope. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang campuran azeotrope. Ya, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu terkait ini campuran azeotrope? Ada? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas gitu ya. Ya, jadi tadi ada beberapa jenis ya. Jadi azeotrope yang perlu kalian ingat atau pelajari tadi ada jenisnya gitu ya. Ada positif, negatif, ada heterogen, homogen gitu ya. Dan yang penting adalah cara memisahkannya ya. Kalian tidak boleh bingung memisahkan azeotrope ya. Karena case ini nanti ke depannya akan sering kalian jumpai gitu ya. Jadi kalian akan sering dapatkan gitu ya. Dan apalagi nanti ketika desain pabrik gitu ya, mungkin case itu cukup umum untuk kalian dapatkan ya ketika mendesain pabrik gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas masalah azeotrope ini? Naim, ada pertanyaan nggak Naim? Enggak Pak, coba nyoba inget-inget Pak. Nek positif titik didihnya menurun, nek negatif titik didihnya naik. Oh, Oke, ya itu baru satu tinjauan ya. Tinjauan tekanannya juga perlu diperhatikan ya. yang swing aja terus orang swing distribution gitu. Ya, itu perlu nanti ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan, silahkan. Justia atau mungkin Emi mungkin?